Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Lukas pasal pertama ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman ini adalah nyanyian dari Zakaria setelah dia mendapatkan karunia atau orang anak. Kisah ini menjadi awal dari lahirnya Yesus Kristus. Dan ini penting, mengapa kisah Zakaria ini dimasukkan 6 bulan sebelum lahirnya Yesus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ada masa yang sangat kelam antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika Tuhan tidak berbicara, ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan, itu 300 atau 350 tahun sebelum Masehi. Setelah itu, setelah kita terakhir perjanjian lama, ada masa kekosongan sampai 350 tahun. Sampai akhirnya muncul Matius atau Injil. Ada masa kekosongan di mana orang tidak lagi pernah mendengarkan firman Tuhan. Dan wajar ketika Zakaria mendengar istilah mujizat pertolongan Tuhan, dia tidak percaya. Mungkin kita berkata, ini Zakaria seorang imam. Tapi mengapa dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat atau dikatakan Allah kepada dia, bahwa dia akan memiliki anak, namanya adalah Yohanes. Wajar dia tidak percaya. Di tengah-tengah tidak lagi mendengar suara Tuhan, tiba-tiba muncul suara Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan sebuah tanda bahwa dia akan bisu. Nah, menariknya tanda ini, peristiwa ini sebagai awal bagi lahirnya Yesus Kristus. Karena ketika Yesus juga dikatakan akan lahir, Maria tidak percaya. Tetapi lihatlah Elizabeth, dia sudah mengandung 6 bulan lebih awal daripada Yesus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Zakaria itu mungkin juga yang akan dialami oleh banyak orang percaya ketika dia harus berjuang di tengah-tengah orang yang tidak peduli lagi dengan kebenaran. Beranikah seperti Zakaria? Beranikah seperti Yohanes yang nantinya dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Di tengah-tengah orang yang merasa tidak membutuhkan pertobatan, di tengah-tengah orang yang merasa kebenaran ada di tangan dia. Misalnya ada 10 orang dalam satu komunitas, mereka selalu berjumpa setiap jam 10 pagi. 9 di antara mereka selalu terlambat, 1 selalu berusaha untuk tepat waktu. Percayalah, yang benar di dalam kelompok itu adalah yang 9. Justru yang selalu tepat waktu itu akan dikatakan salah. Ketika yang benar itu hanya seorang diri, sering dia yang dikatakan salah karena dia tidak mengikuti perkembangan zaman, karena dia tidak mengikuti kebiasaan kelompok. Saat ini ketika seseorang mungkin melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia, dengan tekun, justru dia dikatakan salah. Ketika Daniel selalu berdoa 3 kali 1 hari dan menghadap ke Yerusalem, justru dia yang dikatakan salah di Babel karena dia setia. Jangan-jangan ketika kita tidak mau melakukan yang buruk, atau ketika kita tidak mengikuti tradisi-tradisi sahabat kita, kita yang dikatakan salah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, mari seperti Zakaria. Dia mungkin sulit untuk percaya, tetapi pada akhirnya dia percaya dan dia bersuara. Aku sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kehadiran Tuhan itu nyata. Dan dia juga akan menghadirkan
Mesias dari tunas Daud. Apa yang sudah disorakan di perjanjian lama, dia munculkan kembali karena aku sudah merasakannya. Nah, sekarang kita sudah merasakan kebaikan Tuhan dengan lahirnya Yesus di hati kita masing-masing. Maukah kita menyorakan kembali bahwa mujizat itu nyata, kuasa Tuhan itu nyata? Maka aku juga mengatakan kepada kita semua, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Ketika janji keselamatan itu 350 tahun tidak pernah lagi diucapkan, Zakaria menjadi orang yang pertama menyuarakannya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, maka perayaan kelahiran Yesus jangan hanya mengingat kelahirannya, jangan. Tetapi mengingat bahwa mujizat itu nyata dan akan selalu nyata. Mungkin ada di antara kita yang hampir putus asa. Pengharapan itu sudah mulai mengering. Maka hadirlah sebagai Zakaria yang baru mengatakan, jangan pernah putus asa. Mujizat akan selalu ada. Mujizat akan selalu hadir. Nah, yang menarik adalah mengapa Zakaria menyebut tunas Daud atau tanduk dari Daud. Karena memang orang Israel selalu mendambakan ada sosok Mesias yang menyerupai Daud, bahkan mungkin yang lebih dari Daud. Itu tidak salah, karena memang Daud adalah tokoh atau raja yang luar biasa di perjanjian lama. Tidak ada raja atau tokoh yang disebut bersahabat dengan Allah selain Daud. Dia sangat dekat dengan Allah. Dia mengandalkan Tuhan. Dia berhebat berperang dan dia selalu berserah dengan Tuhan. Maka kami menginginkan Mesias atau Raja Yahudi seperti Daud. Dan lahirlah Yesus. Menariknya, mereka membayangkan Yesus itu membangun kembali tahta Daud. Membayangkan Yesus itu tunduk kepada kerajaan Daud. Nyatanya Yesus tidak demikian. Dia datang dari garis keturunan Daud. Benar. Tetapi dia tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada Daud. Oleh karena itu, jangan-jangan banyak juga orang yang membayangkan kerajaan Allah itu, berkat Allah itu, pertolongan Allah itu harus seperti yang ku mau. Ketika aku berkata, Tuhan berkati aku, hadirlah di dalam diriku, dalam rumah tanggaku. Tetapi aku membayangkan bahwa Engkau harus hadir seperti yang aku minta. Nah, nyatanya istilah Daud itu tidak salah. Karena memang Daud juga adalah tokoh yang tunduk kepada Allah, yang selalu mengandalkan kuasa Allah. Demikianlah Yesus juga mengatakan, menunjukkan hal yang demikian. Apa kehendak Allah dalam diriku? Biarlah itu yang jadi. Kehendak Bapa, itulah yang terjadi. Oleh karena itu sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam minggu-minggu Advent menantikan perayaan Natal atau dalam setiap tahun mengingat kelahiran Yesus Sang Juru Selamat, maka hadirlah sebagai orang yang menyuarakan berkat Tuhan akan selalu ada. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu bahwa mujizat akan selalu ada, pertolongan Tuhan akan selalu nyata. Kuatkan, mampukan kami Tuhan, agar kiranya kami mampu menyuarakan kebaikan Tuhan, menyuarakan kasih Tuhan, agar kiranya orang-orang yang dalam pergumulan, yang hampir putus asa, mereka percaya bahwa mujizat akan hadir di tengah-tengah mereka. Ajari juga kami Tuhan untuk bersedia menerima kehadiran berkat Tuhan dengan cara yang Tuhan kehendaki. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun, para sahabat kami yang mendengar renungan ini, mereka yang bergumul, mereka yang sakit, mereka yang berduka. Biarlah pertolongan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Terimalah doa kami ini, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.